Halo guys, welcome back to Jers F1. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah gue tugas sudah beres kuliah dan mumpung gue masih libur kuliah, ya jadi gue berusaha untuk upload video lagi seperti biasa. Dan sebelum kita mulai videonya, gue mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Lebaran tahun ini bisa membawa kesan positif bagi kita semua, dan bagi kalian yang mudik tetap hati-hati di jalan dan patuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, let's go to the video. Alright guys, di kesempatan kali ini gue akan menyampaikan penilaian terhadap salah satu mobil di grid F1 tahun 2017 yang dibilang mobil ini sebagai perusak karir pembalap junior kita tersayang. Siapa lagi kalau bukan Mr. Fernando Alonso. Nah, seperti yang gue udah bilang, mobil yang gue maksud adalah mobil McLaren MCL32 atau MCL32 yang sangat-sangat tidak kompetitif pada masanya. Nah, kenapa mobil ini tidak kompetitif pada masanya? Nah, karena dilihat dari mesinnya saja di awal musim sudah berbagai masalah yang muncul berbagai masalah yang harus terjadi, terlebih-lebih lagi kepada Mr. Alonso yang sering kali protes ke McLaren gara-gara mesin Honda ini yang sangat-sangat bapuk. Nah, maka dari itu kita lihat yuk bagaimana kisah mobil McLaren MCL32 ini. McLaren MCL32 ini merupakan mobil yang dimiliki oleh McLaren Honda F1 Team yang turun di ajang musim F1 tahun 2017. Nah, mobil ini dikendarai oleh seorang juara dunia 2 kali, yaitu Mr. Fernando Alonso yang tadi gue udah sebut, dan pembalap racing star mereka yaitu Stoffel Vandoorne. Sempat sih Mr. Alonso diganti oleh teman sejatinya yaitu Jenson Button di GP Monaco, di mana Mr. Alonso sedang berkompetisi tapi tetap aja sih nasibnya sama kayak dia lagi balapan di F1. Ya, lo tau lah kayak gimana nasibnya. GP2, engine GP2. Nah, kita lihat yuk spek mobil McLaren MCL32 ini kayak gimana. Nah, McLaren MCL32 ini memiliki mesin yaitu Honda RA617H atau RA617H bertenaga 850 sampai 900 horsepower dengan 1,6 liter V6 turbocharged dengan putaran mesin mencapai 15.000 rpm. Tapi tetap aja sih beda jauh sama mesinnya Mercedes atau Ferrari ya, yang punya tenaga 1000 horsepower lebih. Nah, berat mobilnya adalah 728 kg, belum termasuk dengan drivernya. Sasisnya ini memakai komposit berbahan serat karbon dan suspensinya memakai format pushrod dan wishbone berbahan dasar serat karbon. Sedangkan suspensi belakangnya memakai suspensi dengan format pull rod dan wishbone berbahan dasar serat karbon juga. Dan untuk bensin dan olinya, McLaren menjajal kerjasama dengan perusahaan gas asal Inggris yaitu BP atau singkatan dari The British Petroleum Company PLC, dan perusahaan oli yang terkenal yaitu Castrol menggantikan Exxon Mobil yang meninggalkan McLaren dan menjadi supplier olinya Red Bull Racing. Oke, setelah kita tahu spek mobilnya, yuk kita lihat sekompetitif apa sih McLaren MCL32 ini. Nah, gue ceritain dari awal tes pramusim sampai akhir balapan ya. Jadi tolong disimak dengan sangat baik. Dari awal tes musim aja, Mr. Alonso sudah diterpa berbagai macam masalah, mulai dari power unit, suspensi, reliabilitas mesin, dan lain sebagainya. Waduh, udah tanda-tanda nggak enak nih kalau pas race, pasti bakal ada masalah lagi nih. Dan McLaren hanya bisa menyelesaikan total 425 lap di tes pramusim F1 2017. Beda jauh banget sih sama Mercedes Petronas yang bisa melahap 1000 lebih putaran loh selama 8 hari tes. Wow. Nah, race pertama yaitu di GP Australia, ternyata bener apa yang gue bilang tadi. Mobilnya Mr. Alonso terkena masalah di bagian bodyworknya, sementara Stoffel Vandoorne yaitu rookie di F1 2017 sekaligus rekan setimnya hanya bisa finish di posisi ke-13, meskipun ada sedikit masalah di bagian dashboardnya. Kemudian di GP selanjutnya yaitu di Shanghai, China, Mr. Alonso melakukan start yang baik, bahkan bisa melompat sampai di posisi ke-6. Namun harus retire lagi karena masalah pada bagian drive shaft-nya. Lalu Stoffel Vandoorne demikian karena dia mempunyai masalah di sistem bensin. Kemudian di GP Bahrain, ini merupakan ketiga kalinya Mr. Alonso harus keluar dari balapan karena masalah di power unitnya. Dan lalu muncullah sebuah meme legendaris yang pernah ada. I never race with less power in my life. Sementara rekan setimnya yaitu Stoffel Vandoorne juga mengalami DNS atau did not start karena masalah pada water pressure-nya. Kemudian pada GP Rusia, Mr. Alonso lagi-lagi harus keluar balapan walau masih dalam keadaan formation lap gara-gara masalah pada gearbox-nya. Sedangkan Stoffel Vandoorne berhasil finish ke posisi ke-14. Aduh, nyesek banget sih kalau jadi Alonso nih.
Kemudian pada saat GP Spanyol, Mr. Alonso berhasil finish di posisi ke-7 saat kualifikasi. Tetapi Mr. Alonso hanya bisa finish ke-12, sementara Van Dorn harus keluar dari balapan karena crash. Dan saat di Monaco, yaitu Jenson Button, teman sejatinya, turun menggantikan Mr. Alonso yang berlabuh ke Amerika untuk mengikuti ajang Indy 500. Tapi ya hasilnya tetap aja sih, nyesek banget. GP2, engine, GP2. I'm gonna try 3 times, please, Fernando. I try already, so try yourself. Dan saat kualifikasi, Jenson Button berhasil finish di posisi ke-9 dan mengalahkan Stoffel Van Dorn di posisi ke-10 pada saat kualifikasi. Tetapi pada saat race, Jenson Button harus keluar dari balapan karena dia bertabrakan dengan Pascal Wehrlein yang berada di tim Sauber yang membuat mobilnya Wehrlein hampir terbalik. Dan Van Dorn pun juga demikian. Dia juga mengalami crash. Di GP Kanada masih sama sih masalahnya. Mr. Alonso harus keluar dari balapan karena masalah di power unit dan Van Dorn hanya bisa finish di posisi ke-14. Nah, lalu di GP Azerbaijan merupakan momentum bagi Mr. Alonso setelah melewati berbagai masalah yang dihadapi. Akhirnya dengan lega Mr. Alonso berhasil finish di posisi ke-9, sementara Van Dorn di posisi ke-12. Aduh, selesai sudah. Tapi kemudian di GP Austria masalah terulang kembali. Kali ini Alonso harus keluar dari balapan karena ditabrak oleh Daniel Torpedo Kvyat. Dan Van Dorn hanya bisa finish di posisi ke-12. Lalu balapan selanjutnya di GP Inggris, Van Dorn berhasil finish di posisi ke-9 kualifikasi, tetapi hanya bisa finish di posisi ke-11. Dan Mr. Alonso lagi-lagi harus keluar karena masalah di fuel pump. Aduh, ini udah sumpah berapa kali retire ya, kasihan banget Mr. Alonso nih, aduh serius. Kemudian pada GP Hungaria setelah minggu yang berkelit-kelit, akhirnya dengan nafas lega Alonso berhasil finish di posisi ke-6 dan Van Dorn finish posisi ke-10 yang akhirnya menandakan McLaren bisa meraih double point di sirkuit Hungaria saat itu. Aduh, kelar deh kita. Kemudian di GP Belgia, Mr. Alonso lagi-lagi harus menerima takdir, yaitu mobilnya mengalami masalah di mesinnya. Tapi anehnya, mobilnya itu masih bisa ngegas, kata si engineer-nya itu. Ya, bisa dibilang Alonso sudah give up dengan MCL32-nya. Ya mau gimana lagi, Alonso sering protes, Honda nggak bisa berbuat apa-apa, ya wajar aja sih give up. Sementara Van Dorn hanya bisa finish di posisi ke-14. Kemudian di GP Italia muncullah lagi sebuah meme yang sangat legendaris yang pernah ada. 5 seconds, it's a joke. A joke. What a joke. The 5 seconds. What a joke. Where is Palmer? And Fernando, Palmer has retired. Palmer. Hasil GP Italia juga ini, Alonso lagi-lagi harus menepi karena masalah coupling atau clutch problem. Dan Van Dorn juga harus menepi karena ada masalah elektrik atau electrical problem di mobilnya juga. Kemudian di GP Singapura, sebenarnya Alonso ini bisa menjadi momen terbaik yang bisa meraih poin maksudnya. Namun takdir berkata lain juga. Alonso terkena efek dari tabrakan antara Max Verstappen, Sebastian Vettel, dan Kimi Raikkonen yang membuat mobilnya terbang dan harus menepi. Tetapi Van Dorn alhamdulillah masih bisa finish di poin itu, finish di posisi ke-7. Lalu di GP Malaysia, Alonso berhasil finish ke-10 pada babak kualifikasi, sementara Van Dorn berada di posisi ke-7. Namun Van Dorn berhasil finish di posisi ke-7, sementara Mr. Alonso lagi-lagi finish di posisi ke-11, yang mana race itu merupakan race out of the point, alias tidak dapat poin. Dan race selanjutnya yaitu di GP Jepang, Alonso berada di posisi ke-10 dan Van Dorn berada di posisi ke-11 saat kualifikasi. Namun Alonso hanya bisa finish di posisi ke-11, sementara Van Dorn finish di posisi ke-14. Nah, jelang balapan penutup di GP Amerika lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi Mr. Alonso. Mobilnya menyerah karena ada masalah di mesinnya, sementara Van Dorn hanya bisa finish ke posisi 12. Kemudian di GP Meksiko akhirnya bisa menjadi titik terang bagi Mr. Alonso setelah finish ke-10. Dan race selanjutnya yaitu di GP Brazil dan GP Abu Dhabi merupakan balapan dengan poin beruntun bagi Mr. Alonso yang berhasil finish di posisi ke-7 dan ke-9. Waduh, kenapa harus di akhir ya poin beruntunnya? Kenapa nggak dari awal? Waduh, McLaren ini gimana sih? Ya, dan akhirnya itulah rangkuman balapan dari McLaren MCL32 ini. Seberapa kompetitifnya sih? Ya, bisa dibilang tidak kompetitif. Ya, begitulah hasil race yang telah dilahap oleh ganasnya McLaren MCL32 yang hanya bisa meraih total poin yaitu 30 poin dari 20 race total. Wow, tapi tetap aja sih
Mr. Alonso yang harus sering menghadapi kenyataan dengan ganasnya McLaren MCL32 ini yang membuatnya menyerah. Ya wajar aja sih, sering protes gara-gara McLaren yang gak berbuat apa-apa, mesinnya juga tidak reliable, ya mau gimana lagi. Tidak ada kata lain selain protes. Dan di penilaian kali ini gue akan kasih nilai McLaren MCL32 ini adalah 3 dari 10. Karena dilihat dari performanya yang ya kurang memuaskan banget sih menurut gue. Nah, kalau menurut kalian mungkin ada tanggapan lain, silahkan komentar di kolom komentar, oke? Oke guys, jadi seperti itu aja rangkuman dan penilaian yang gue kasih dari gue sendiri terhadap mobil McLaren MCL32 ini. Ya, memang mobil ini sih sangat-sangat tidak reliable, tetapi gue sama teman-teman sekalian ya tidak ketinggalan dengan salah satu perkataan Alonso yang sangat legendaris, yaitu GP2, engine GP2. Oke guys, gue akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah nonton video ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang masih kurang berkenan dalam hati teman-teman kalian. Gue mau maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you next time guys, and goodbye.